Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kamilah senang sekali dan bersyukur kalau kita masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun secara online ya adik-adik, sudah mengurangi rasa kendor kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tema minggu ini adik-adik yaitu adalah ajarku untuk mendengar, dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Nah, adik-adik boleh tandain ya di Alkitabnya. Nanti kakaknya bercerita, tinggal adik buka deh Alkitabnya. Nah, adik-adik, kalau mendengar itu memakai apa sih adik-adik? Telinga. Nah, Kamelda akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, ganti nama adik-adik semua ya. Dengar Dia panggil nama Melda, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama Melda, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari Minggu ini kami masih bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing secara online. Bapa, urapi kami, Roh Kudus Allah hadir di tengah-tengah rumah kami, memampukan kami untuk bersuka cita Tuhan Yesus. Dan apabila nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan juga, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Tetap dengan semangat ya adik-adik. Kita mau nyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Terima
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan yang baik ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam bagian itu, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh duduk tenang dengan baik dan menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dapat hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 8 ayat 32-36. Kita bacanya bersama-sama ya, karena ayatnya sedikit. Ayat 32, oleh sebab itu hai anak-anakku, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya sendiri. Dirinya, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau tanya, Amsal itu siapa sih yang nulis? Ada yang tahu? Ya, benar adik-adik. Dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu siapa sih adik-adik? Masih ada yang ingat gak? Aku kak. Oke, apa jawabannya? Pertama adalah dia Raja Israel yang ketiga. Setelah siapa? Setelah Saul dan Daud. Benar adik-adik. Nah, ayah dari si Salomo ini siapa adik-adik? Benar adik-adik,
Hud. Salomo adalah anak dari Daud. Nah, adik-adik, ada yang inget gak Salomo ini ketika dia menjadi raja, Tuhan memberikan dia kesempatan untuk meminta apapun ketika dia menjadi raja. Coba kakak mau nanya, ketika kalian dikasih kesempatan ya sama Tuhan, terus dikasih bilang begini, kamu mau apa? Coba kalian bayangkan kalau ketika kalian menjadi raja, kalian mau apa sih? Pasti maunya punya emas, hartanya banyak, uangnya banyak. Terus kalau karena zaman dulu punya kebun yang besar, punya peternakan yang banyak binatangnya yang bisa dipelihara. Benar gak adik-adik? Nah, tapi Raja Salomo beda adik-adik. Raja Salomo dia mintanya dia minta cuma satu. Dia nggak minta harta, dia nggak minta emas, dia nggak minta kebun yang besar, enggak. Dalam doanya kita lihat di 1 Raja-Raja ayat 3 sampai 9 ayat 3 Raja-Raja 3 ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Nah, karena Salomo tahu dia akan menjadi seorang raja, jadi menurut dia yang dia perlukan adalah hati yang bijaksana dan yang punya hikmat. Hikmat itu dia mengetahui apa yang baik, dia bisa menimbang mana yang baik gitu. Nah, itulah karena si Raja Salomo dia tahu untuk memimpin suatu bangsa itu adalah sesuatu pekerjaan yang sulit dan perlu seseorang yang bijaksana. Oleh sebab itulah dia meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Allah. Nah, masih ingat gak cerita ini? Nah, cerita ini nih adik-adik adalah cerita apa? Cerita 2 orang ibu yang dimana memperebutkan seorang bayi. Nah, di sini Raja Salomo memberikan keputusan yang sangat luar biasa sehingga rakyat pada kaget dan takjub. Wah, rakyat bilang begini, wah, dia adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Dia bisa memberikan keputusan yang sangat luar biasa bijaknya. Nah, setelah itu bukan hanya Amsal saja yang ditulis oleh Raja Salomo. Jadi kakak mau kasih tahu kalian ada tiga kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, yaitu Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Nah, di Kidung Agung itu ditulis sama Salomo ketika dia masih remaja. Karena di situ kalau kalian suka baca Alkitab, di situ dia pujaan, memuji lawan jenis kayak gitu. Nah, di Amsal adalah hikmat, kepandaian, nasihat. Nah, Amsal tadi yang kakak bilang ada nasihat, terus perkataan-perkataan yang bijaksana, dan di Pengkhotbah itu adalah renungan gitu. Nah, Amsal itu apa sih adik-adik? Amsal itu adalah kumpulan ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang mendidik orang muda. Nah, tadi kan si Raja Salomo mendapatkan hikmat daripada Tuhan, yaitu kepandaian daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dia menulis Amsal ini untuk menjadi nasihat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dengan bijaksana adik-adik. Oke, next.
kita balik lagi ke ayat yang tadi. Coba kalian lihat di ayat 32 sampai 36, kata-kata apa yang sering banget diulang. Dan itu kata kerja. Kalian tahu dong kata kerja itu apa? Ayo kakak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, adik-adik benar. Lihat. Di sini ada kata dengarkanlah. Terus dengarkanlah. Terus dengar, mendengarkan, daku. Dengar. Hari ini nasihat yang diberikan Raja Salomo melalui kitab yang ditulis, kita boleh belajar bahwa di sini kita diingatkan untuk mendengar. Karena apa adik-adik? Karena sekarang ini kita tuh lebih banyak ngomong daripada mendengar. Sedangkan Tuhan menciptakan anggota tubuh dalam diri kita itu ada fungsinya adik-adik. Pertama, coba kalian bayangin, kenapa Tuhan menciptakan mulut 1 dan telinga 2? Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi mulutnya ini harus direm, di stop. Makanya Tuhan mau kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat. Bukan ngomong doang, ngomong aja asal bunyi, enggak. Kenapa Tuhan menciptakan tangan kita 2? Supaya kita bekerja lebih banyak. Kenapa kaki kita 2? Karena Tuhan mau kita bekerja dan berjalan lebih banyak. Kenapa mulut cuma 1? Ya karena Tuhan gak mau kalau kita itu ngomong terus. Makanya Tuhan cuma memberikan kita 1 mulut. Hari ini kita belajar dari Salomo melalui kitabnya bahwa kita harus belajar mendengarkan. Oke adik-adik, mendengarkan. Nah, mendengarkan itu ada 2 ya adik-adik. Ada yang mendengarkan yang baik, ada yang mendengarkan yang buruk. Ya, oke, kita mulai dari mendengarkan yang baik. Pertama, mendengarkan setiap perkataan orang tua. Karena ya, kita di rumah juga pasti kalau misalnya kita mama kita nyuruh, ayo, siapa ya? Kita ngambil contohnya, ayo Jelita, mandi. Terus Jelita nggak mendengarkan perkataan orang tuanya, dia pasti bilang, entar dulu ama, enggak nanti aja. Nggak boleh gitu ya. Sekarang belajar untuk mendengarkan perkataan orang tua. Yang kedua adalah mendengarkan perkataan kakak sekolah minggunya. Nah, ketika kakak mengajarkan kalian seperti ini, kalian mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Bukan jadi, ya elah, gitu doang. Enggak begitu ya adik-adik. Hari ini kita belajar untuk mendengarkan. Yang ketiga adalah mendengarkan gurunya ketika sedang menjelaskan pelajaran. Siapa di sini yang ketika ngezoom sama gurunya di videonya dimatiin, suaranya dimatiin? Ayo, siapa? Nah, itu tidak baik adik-adik. Hari ini kita diajar ketika gurunya sedang menjelaskan, kalian harus dengar. Karena apa? Kan gurunya menjelaskan pelajaran. Kalau misalnya gurunya menjelaskan kalian gak dengar, kalian dapat apa? Gak ada kan? Makanya mulai sekarang zoomnya itu dinyalain videonya, terus dinyalain juga suaranya. Jadi kalian benar-benar dapat pelajaran itu dengan baik. Bukan jadinya nanti pas ujian kalian malah nyontek. Oke? Dan yang terakhir adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus bersuara. Maksudnya apa Kak Ines? Misalnya kayak tadi kita membaca firman Tuhan, kalian harus bersuara. Karena apa? Ketika kita bersuara, kita mendengarkan adik-adik. Nah, ketika kita mendengar, itu akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dan itu akan menjadi iman bagi kita. Memang ada Kak Ines ayatnya? Ada, lihat di sebelah. Ada kan? Dari Roma 3 ayat 17 adalah, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan
iman timbul dari mulut, enggak, tapi dari pendengaran, terus nanti diolah di otak dan diimani, dan otak dan hati, dan itu akan menimbulkan iman kita, rasa percaya kita sama Tuhan. Nah, adik-adik, bukan hanya mendengarkan yang baik, kakak punya contoh mendengarkan yang buruk. Pertama apa? Mendengar gosip. Kalian masih kecil, dan biasakan dari kalian masih kecil kayak gini, kalian harus tidak perlu mendengarkan gosip. Oke, kalian dengarnya baik-baik aja. Kedua, mendengarkan orang bertengkar dengan kata-kata kasar. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian sering mendengarkan kata-kata kasar, nanti malah jadinya kalian akan terikut. Kan tadi kakak bilang, mendengar itu ketika kalian mendengar nanti diolah di otak. Nanti takutnya kalian karena udah sering mendengar yang tidak baik, terus taruh di otak, nanti diomongin. Nah, itu yang harus kita jaga adik-adik. Dan yang ketiga adalah mendengarkan pembicaraan orang lain. Siapa yang di sini suka nguping? Nah, nguping itu nggak bagus. Kepo akan yang positif nggak apa-apa. Misalnya, aduh kepo nih kalau jarak matahari ke bumi berapa jauhnya, nah itu boleh. Tapi kalau kepo untuk pembicaraan orang lain, misalnya teman kalian lagi ngomong terus kalian apa ya, itu nggak boleh adik-adik. Kalian harus tetap kepada tujuan tadi adalah mendengar yang baik yang tadi sudah kakak sampaikan. Oke adik-adik, nah kakak harap firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran yang baik buat kita, bahwa Tuhan menegur kita supaya kita lebih banyak mendengar, bukan berbicara. Oke adik-adik. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan sampai saat ini, tapi biarlah firman Tuhan itu bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari Raja Salomo yang boleh memberikan kami nasihat melalui firman, melalui kitab Amsal, yaitu untuk mendengar. Kiranya Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh dengar-dengaran akan orang tua kami, kakak sekolah minggu kami, guru kami, orang-orang yang lebih tua dari kami, dan ajari kami untuk bisa tidak melakukan mendengar yang buruk, yaitu gosip, terus orang bertengkar, orang omongan orang. Tuhan ajari kami untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.